Halo teman-teman Story Nema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nurutin Balsemers yang minta didongengin drama Korea yang berjudul Who Are You School yang rilis tahun 2015. Dan karena ada banyak episode, Nema dan Cak Seto bakal jadiin beberapa part dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi ya permen. Buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Surprise! Di awal film, kita udah disuguhin dengan sebuah adegan yang memilukan, men. 스페셜 케이크 완성! 고마워. Yang lebih memilukannya lagi, walaupun selalu dibully sama teman-teman sekolahnya, gadis ini tetap selalu tersenyum dan seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Bahkan saat wali kelasnya mencoba untuk mempertanyakan permasalahan yang sedang terjadi, dia masih aja nutup-nutupin, men. Dan gadis ini bernama Lee Eun-bi. Sejak kecil, Eun-bi ini tinggal di sebuah panti asuhan bersama dengan anak-anak yatim piatu lainnya. Dan karena Eun-bi ini paling dewasa di antara anak-anak yang lain, dia pun ikut membantu panti asuhan untuk mengurus semua anak-anak yang tinggal di sana. Bahkan, Eun-bi juga berperan sebagai seorang ibu yang selalu melindungi dan menyayangi anak-anaknya, men. Suatu ketika, Eun-bi mendapatkan sebuah kiriman paket dari saudara kembarnya. Betapa senangnya Eun-bi saat melihat isi paket itu adalah sebuah baju yang sudah lama dia idam-idamkan. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan saudara kembar Eun-bi yang bernama Go Eun-byul. Jadi, sedari kecil, Eun-byul udah diadopsi duluan, dan sejak saat itu, kehidupannya pun sangat berbeda jauh sama Eun-bi. Di mana Eun-byul mendapatkan keluarga yang sangat kaya raya dan juga sangat menyayanginya. Bahkan saat berada di sekolah pun, Eun-byul juga punya banyak teman. Ya, walaupun dia cuma dekat sama Cha Sung-ju dan Lee Si-jin. Kebetulan, ternyata di sekolah mereka akan diadakan sebuah acara study tour, men. Nah, pas di perjalanan, Eun-bi lagi fokus dengerin siaran langsung dari kejuaraan renang tingkat SMA. Yang ternyata, salah satu dari atlet itu adalah teman masa kecil Eun-bi yang bernama Han Yi-an. Usut punya usut, saat mereka masih kecil, Han Yi-an pernah janji ke Eun-bi bakal ngasih medali emasnya kalau dia berhasil memenangkan turnamen tingkat nasional. Dan ternyata saat ini Han Yi-an juga satu sekolah nih sama Eun-byul. Saat itu Han Yi-an kelihatan senang banget karena dia berhasil memenangkan perlombaan itu. Sedangkan di sisi lain, saat di tengah-tengah langkah kakinya, Eun-byul dapat SMS dari seseorang yang bernama Jung So-in. Karena saking syoknya ngebaca pesan itu, HP-nya sampai jatuh, men. Gak tahu juga sih apa isi dari pesan itu. Tapi yang jelas, semenjak dapat SMS tadi, sikap Eun-byul mulai berubah kayak orang yang lagi ketakutan gitu, men. Bahkan, di sepanjang perjalanan pun, Eun-byul kelihatan bad mood banget. Di tempat lain, Eun-bi sedang terbaring lemas tak berdaya di dalam kamarnya dan hanya mendapatkan perawatan seadanya. Gak lama, teman-teman sekelas Eun-bi datang ngejenguk dia. Tapi faktanya, teman-temannya yang datang itu adalah para pelaku yang selalu ngebully dia di sekolah, men. Dan salah satu cewek brengsek itu bernama Kang So-young. Tentu aja, Eun-bi sangat terkejut melihat kedatangan mereka. Tapi apalah daya, dia sama sekali nggak berani ngusir mereka. Karena mereka beralasan mau ngasih bantuan ke panti asuhan. Namun faktanya, semua itu cuma akal busuk mereka biar mereka bisa ngebully Eun-bi lagi, men. 그저 받으려고만 하지 말고, 응? 언니! Saat mereka masih membuli Eun-bi, tiba-tiba salah satu anak di panti asuhan nggak sengaja ngelihat. Tapi Eun-bi lagi-lagi nutupin, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Terus pas So-young dan antek-anteknya mau pulang, dia menghampiri kepala panti asuhan. Di sini, So-young dengan mulut manisnya bilang kalau dia akan minta ayahnya buat ngasih sumbangan dana ke panti asuhan itu secepatnya. Tapi ya bisa dipastikan, semua kata-kata manis dari So-young itu cuma isapan jempol belaka agar dia terlihat baik di hadapan orang lain. Di lain pihak, kepala panti asuhan yang ngedenger itu tentu senang banget. Soalnya, panti asuhan itu emang lagi butuh donatur untuk membantu kelangsungan hidup orang-orang yang tinggal di sana. Di lain tempat, teman-teman Eun-byul lagi-lagi curiga dengan tingkah laku aneh Eun-byul yang nggak kayak biasanya. Padahal saat mau berangkat tadi, dia terlihat sangat gembira.
Malam harinya, Shinji berniat mencari Eunbyul. Tapi tanpa sengaja, dia malah melihat Eunbyul yang lagi berantem sama cowok, men. Sedangkan di sisi lain, Eunbi bertemu dengan Suyong dengan maksud menanyakan soal dana yang katanya mau disumbangin ke panti asuhan. Di sana, Eunbi juga memohon ke Suyong untuk ngebantu dia. Tapi, seperti yang sudah diduga, semua janji Suyong kemarin hanya isapan jempol belaka. Bahkan, dia malah ngerendahin Eunbi. Karena hal itu, Eunbi mulai jengkel dan muak sama sikap Suyong, sehingga membuat dia mulai berani ngelawan Suyong. Tapi sialnya, bukannya takut, Suyong malah melayangkan tamparan ke wajah Eunbi yang sontak membuat dia mulai ketakutan. 더 해봐. 더 해보라고! Seketika, dia pun berusaha untuk melindungi dirinya dengan mengambil sebuah besi. Namun apesnya, Suyong menyadari bahwa di sana terpasang kamera CCTV dan seketika Suyong mulai memancing Eunbi agar menyerangnya. Terjadilah sedikit tarik-menarik antara keduanya, hingga kemudian suatu ketika, Eunbyul yang sedang menyendiri di sebuah kafe mencoba untuk menghubungi Eunbi melalui nomor telepon panti asuhan. Tapi, tanpa Eunbyul sadari, ternyata saat itu Eunbi sebenarnya lagi kerja paruh waktu di kafe itu juga, men. Dan karena sedang sibuk, saat itu Eunbi menolak panggilan dari Eunbyul. Padahal, sebenarnya saat itu Eunbyul berniat buat ngajakin ketemuan. Karena panggilannya di-reject, Eunbyul akhirnya cabut ninggalin kafe. Eunbyul yang saat itu merasa ketakutan dengan teror dari Jung So-in pergi untuk menyendiri di dalam toilet. Ngelihat itu, Songju dan Shinji pun memutuskan untuk pergi demi memberikan ruang ke Eunbyul. Namun tragisnya, tiba-tiba aja Eunbyul kembali mendapat teror dari seseorang yang gak dia kenal. Seketika, dia pun langsung teriak ketakutan, men. 거기 누구 있어요? 대체 언제까지 이럴 건데? Di saat bersamaan, ternyata salah satu teman kelasnya yang bernama Park Min-ju ngedengar teriakan itu. Dia juga ngeliat si Jin yang berlari keluar dari dalam toilet. Tapi masalahnya, mereka yang mengetahui hal itu justru malah pergi gitu aja, seolah gak ada yang terjadi. Gak lama, mereka semua pun mulai berkumpul untuk berfoto bersama. Dan kebetulan, saat itu Eunbi terlihat berada di belakang mereka dan ikutan ke foto, men. Nah, pas mereka semua udah kelar senang-senang di tempat itu, mereka akhirnya mulai menyadari kalau Eunbyul gak nongol sejak tadi. Tanpa mikir panjang, mereka semua pun langsung berusaha nyariin dia. Bahkan wali kelas mereka juga berusaha nyari lewat CCTV yang ada di tempat itu. Tapi sialnya, hingga hari mulai gelap, mereka semua sama sekali gak nemuin keberadaan Eunbyul, men. Di saat itulah, si Jin mulai menceritakan kejadian semalam ke wali kelasnya. Kalau saat itu, Eunbyul terlihat lagi berantem sama cowok. Abis itu, Songju langsung ngasih tahu ke ibu Eunbyul kalau anaknya hilang. Tanpa pikir panjang, sang ibu pun langsung bergegas pergi ke kota Taeyong, tempat Eunbyul study tour. Sesampainya di sana, ibu Eunbyul yang begitu sedih terus memaksa wali kelasnya untuk mencari Eunbyul lagi sampai ketemu. Karena dia nggak mau kalau anak sematawayangnya itu sampai kenapa-napa. Namun saat itu, pihak sekolah menjelaskan kalau kasus hilangnya Eunbyul sudah mereka serahkan kepada kepolisian. Di sisi lain, Eunbi terlihat mulai disidang oleh pihak sekolah atas kasus pertengkarannya sama Suyong yang terekam CCTV, di mana Eunbyul dituduh melakukan tindakan kekerasan kepada Suyong, walaupun fakta sebenarnya malah sebaliknya. Dalam persidangan itu, Eunbi sebenarnya udah membela diri kalau dia sama sekali nggak bersalah, tapi hal itu justru memicu amarah dari orang tua Suyong. Hingga pada akhirnya, pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Eunbi dari sekolah. Walaupun mengetahui kalau dirinya dikeluarin dari sekolah, Eunbi tetap memilih untuk berada di sekolah itu hingga pelajaran selesai. Tapi ironisnya nih, men, saat Eunbi kembali masuk ke kelasnya, dia benar-benar shock tuh pas ngelihat meja tempat duduknya udah banyak tulisan-tulisan yang menghina dia. Di saat itulah, Suyong dan teman-temannya membulinya lagi, men. Teman-teman kelasnya yang ngeliat kejadian tak bermoral di depan mata, ternyata nggak ada yang mau ngebantu. Mereka malah ngebiarin hal itu gitu aja. Emang anjing.
Gak lama setelah kejadian itu, Enbi mulai depresi dengan kenyataan pahit yang selalu dia terima dari teman-temannya. Dia mulai jadi hilang arah, men. Beruntungnya, saat itu ada orang baik yang berusaha menyelamatkannya. Di sisi lain, Ibu Enbil yang belum menyerah masih terus berusaha untuk mencari anaknya itu. Namun sayang, usahanya itu sia-sia karena gak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Enbil. Hingga suatu ketika, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan kalau putrinya sudah ditemukan dan sedang dirawat di rumah sakit. Seketika, dia langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Sesampainya di sana, sang ibu terlihat sangat bahagia karena dia dapat bertemu lagi dengan anaknya. Namun tanpa dia sadari, ternyata gadis itu bukanlah Enbil, melainkan Enbi, kembarannya yang saat ini sedang mengalami hilang ingatan. Dikarenakan wajah mereka yang sangat mirip lah, sang ibu pun sama sekali gak curiga. Tapi saat itu Enbi justru kebingungan karena dia sama sekali gak bisa mengingat semuanya. Bahkan namanya sendiri aja dia lupa. Habis itu, Ibu Enbil mengurus semua biaya rumah sakit agar bisa membawa Enbi pulang ke rumahnya yang berada di Seoul. Nah, di saat Ibu Enbil pergi ninggalin Enbi, tiba-tiba Suyong datang ke rumah sakit dan saat itu dia melihat keberadaan Enbi di sana. Tapi Enbi sama sekali gak bisa ngenalin Suyong. Dan karena hal itu, Suyong jadi kesel, men. Tanpa basa-basi, Suyong langsung membulinya saat itu juga. Untung aja, Ibu Enbil langsung datang dan menolong Enbi. Ibu Enbil juga langsung memarahi Suyong dan berniat akan melaporkan tindakan Suyong itu ke polisi. Ngelihat itu, Suyong seketika panik ketakutan dan segera meminta maaf, lalu berpamitan untuk pergi. Namun saat itu, Suyong mulai curiga karena Enbi mulai berubah dan gak mengenalinya secara tiba-tiba. Di tempat lain, Han Yian lagi galau gundah gulana karena sikap Enbil mulai berubah tuh ke dia. Dia jadi kembali teringat dengan kejadian pertengkarannya dengan Enbil kemarin saat sedang berada di kota Tongyong. Ternyata cowok yang berantem sama Enbil kemarin itu bukanlah orang asing, melainkan si Han Yian ini, men. Jadi saat itu sebenarnya Han Yian berniat mau nempatin janjinya, di mana dia akan memberikan sebuah medali emas kepada Enbil. Namun Enbil yang pikirannya lagi kacau saat itu justru bersikap kasar ke dia. Bahkan Enbil meminta Han Yian untuk gak deketin dia lagi. Dan karena hal itu, Han Yian jadi ngerasa bersalah, men. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Gong Taekwang yang saat itu sedang berusaha kabur dari rumah sakit. Tapi tanpa sengaja, dia malah bertemu Enbi yang kebetulan saat itu juga lagi dirawat di rumah sakit itu. Gong Tae nyapa tuh, soalnya dia ngira kalau Enbi ini adalah Enbil, teman satu kelasnya. Tapi Enbi yang amnesia justru malah bingung karena dia nggak bisa mengingat semuanya. Usut punya usut, tujuan Gong Tae kabur dari rumah sakit itu ternyata cuma mau beli burger, men. Kebetulan saat itu dia ditemenin sama Sungjo. Di saat itulah Gong Tae ngasih tahu Sungjo kalau Enbil lagi dirawat di rumah sakit. Ngedengar sahabatnya dirawat di rumah sakit, Sungjo pun langsung bergegas ngejenguk. Tapi sebelum itu dia sempat ngasih tahu Han Yian dulu. Seketika, Han Yian pun langsung datang dan dia juga langsung masuk ke dalam rumah sakit untuk bertemu dengan Enbil. Tapi pas Han Yian mau masuk ke dalam, dia malah bertemu dengan Enbi yang lagi beli minuman di kantin. Saat Han Yian mau ngedeketin, tentu aja Enbi nggak mengenalinya. Han Yian yang masih penasaran tetap berusaha untuk mengejarnya. Bahkan dia juga mulai menganggap kalau perubahan sikap Enbil itu disebabkan pertengkarannya tempo hari. Padahal yang sebenarnya berada di hadapannya itu bukanlah Enbil, melainkan Enbi. Han Yian yang emang gak tahu hal itu pun berusaha untuk memahaminya. 사람 잘못 보셨어요. 누구세요? 야, 누구세요? 야. Hingga pada akhirnya Enbi mulai ngasih tahu Han Yian sama Sungyo kalau dia sedang mengalami amnesia. Tentu aja mereka berdua terkejut ngedengarnya. Ditambah lagi, sikap Enbi yang sangat ambel itu justru malah membuat mereka semakin bingung. Karena setahu mereka, sikap Enbil selalu kasar sama siapapun. Malam harinya, Enbi diajak ibu Enbil untuk kembali pulang ke rumahnya. Saat itu, Enbi sangat terkejut pas ngeliat rumahnya yang sangat mewah itu. Udah gitu, dia juga punya kamar sendiri dan ukurannya gede banget. Besoknya, Enbi mulai masuk ke sekolah nih ceritanya. Tentu aja, sekolah itu adalah sekolah Enbil. Dan sesamanya di kelas, semua teman-temannya bener-bener syok tuh ngeliat sikap Enbi. Soalnya, walaupun wajah Enbil dan Enbi sama, tapi tabiat mereka ini berbeda 187 derajat, men.
Gak lama, Sungju ngumumin ke seisi kelas kalau Eunbil sedang mengalami amnesia dan meminta semua untuk memakluminya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba aja Gongtae muncul dengan cara yang sangat gak terduga, men. 야, 내가 눈 하나 깜빡하나. 새끼야 똑똑해봐라. 받아. 아우 진짜 씨. Eunbi yang ngeliat Gongtae jadi keinget sama pertemuannya saat di rumah sakit kemarin. Eunbi ngira kalau dia pasti deket banget tuh sama Gongtae. Padahal sebenarnya Gongtae dan dia dulu sangat-sangat gak akrab. Kayak Nema sama Cak Seto. Gak lama, Eunbi dipanggil wali kelasnya. Dia juga ditemenin ketua kelasnya yang bernama Park Minjun. Saat itu, guru wali kelasnya bener-bener gak tahu kalau yang ada di hadapannya itu bukanlah Eunbyul. Karena wajah mereka emang mirip banget. Jadi sulit untuk dibedain. Tujuan guru wali kelasnya manggil Eunbi saat itu cuman mau mastiin kalau keadaannya baik-baik aja. Eunbi mulai ngasih tahu guru wali kelasnya kalau saat ini dia sedang mengalami amnesia. Mendengar itu, guru wali kelasnya bisa maklumin dan mereka pun diminta untuk kembali ke kelasnya. Nah, pas mereka berdua mulai berjalan balik ke kelas, para murid yang berada di sekolah itu mulai ngomongin Eunbi dari belakang, men. Eunbi yang ngedengar hal itu tiba-tiba aja mulai sedikit teringat dengan masa lalu. Hingga hal itu membuat Eunbi seketika terdiam, men. Kelar sekolah nih, teman-teman sekelas mereka ngajak karaokean bareng ceritanya. Tentu aja, Sungju sama si Jin langsung setuju. Gak lupa, mereka juga ngajak Eunbi ikutan. Tapi ternyata Sungju juga ngajak temennya yang lain, yaitu Seo Yong-eun. Di sisi lain, lihat Gongtae yang juga sedang pulang dari sekolah. Saat itu dia mendadak kaget begitu melihat Han Yi-an yang ada di sekolah itu. Usut punya usut, Gongtae ini ngefans banget ke Han Yi-an. Soalnya Han Yi-an udah berhasil meraih medali emas dalam kompetisi renang antar sekolah. Dan lagi-lagi Gongtae shock saat tahu kalau Han Yi-an ternyata satu kelas sama dia. Di saat yang bersamaan, direktur sekolah yang bernama Gong Jae-ho datang nyamperin Han Yi-an untuk ngasih ucapan selamat atas kemenangannya. Dan tanpa Han Yi-an ketahui, ternyata direktur itu adalah ayah Gongtae, men. Ya, walaupun hubungan antara ayah dan anak itu sangat-sangat gak akrab satu sama lain. Malam harinya, Eunbi dan semua teman-teman kelasnya mulai karaoke bareng nih ceritanya. Tapi pada akhirnya mereka mulai resah dan gelisah, men. Masalahnya, kartu kredit Yong-eun gak bisa dipakai buat bayar. Usut punya usut, ternyata selama ini Yong-eun selalu mentraktir semua teman-teman kelasnya itu agar dia bisa dapat banyak temen. Dan karena mereka semua nggak bisa bayar tagihan karaoke, mereka semua pun langsung dibawa ke kantor polisi. Untung aja, guru wali kelas mereka datang dan langsung meminta maaf kepada pemilik tempat karaoke itu. Dan langsung membayar tagihannya biar masalahnya cepet kelar. Lalu dia nyuruh semua murid-muridnya itu untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Nah, kebetulan saat itu Eunbi dan Yong-eun berniat mau pulang bareng naik bus. Dalam momen itu, Eunbi berusaha ngedeketin Yong-eun karena dia ngerasa kalau mereka sangat dekat. Namun faktanya, Yong-eun malah bingung sama sikap Eunbi itu. Karena dia tahu kalau sikap Eunbi dulu kasar banget ke semua orang. Alhasil, Yong-eun pun mencoba untuk menghindar dari Eunbi. Bahkan dia juga meminta untuk pulang sendiri-sendiri, padahal rumah mereka berdekatan satu sama lain. Di tempat lain, ibu Yong-eun terlihat sedang melaporkan kasus pencurian di rumahnya kepada polisi. Ibu Eunbi yang ngelihat hal itu pun jadi kepo dengan apa yang terjadi. Sedangkan ibu Yong-eun kelihatan bete banget karena perhiasan di rumahnya sering hilang. Gak lama, Eunbi terlihat mulai berjalan pulang ke rumahnya. Begitu dia ngelihat sang ibu lagi ada di luar rumah, seketika dia pun langsung berlari menghampirinya. Nah, ternyata nih men, kasus pencurian di rumah Yong-eun semalam mulai berbuntut panjang. Bahkan Yong-eun juga mulai diinterogasi polisi di ruang BK sekolah untuk dimintai keterangan. Karena polisi itu dapat laporan kalau Yong-eun ngejual perhiasan di Pegadaian. Gak lama, salah satu guru BK tiba-tiba nyariin Eunbi nih men. Bahkan saat itu dia juga meminta Eunbi untuk membuka lokernya. Tapi apa dikata, Eunbi yang gak tahu apa-apa itu pun sama sekali gak bisa ngebuka gembok lokernya. Di saat itulah, Gongtae mengajukan diri untuk nyoba ngebuka secara paksa pakai kursi men.
Dan begitu loker itu terbuka, ternyata di dalamnya emang ada sebuah perhiasan punya ibu Yong-eun. Seketika Eunbi langsung shock tuh men, karena lagi-lagi dia sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan gara-gara hal itu, Eunbi pun dituduh sebagai seorang pencuri. Namun di saat bersamaan, Han Ji-eun muncul dan langsung membawa Eunbi keluar. Dan dongeng pun bersambung di part 2. Gak tau kenapa, kalau nonton drakor beginian kok Nema bawaannya jadi gemes-gemes jengkel gitu ya men. Ya udahlah ya, tungguin kelanjutannya aja ya men, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.